Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Anak-anak Bapak kelas 3 SD Al-Kafa, apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap menjaga protokol kesehatan supaya terhindar dari virus yang sedang mewabah pada saat ini. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran SKI kelas 3. Adapun materi kita hari ini adalah lanjutan dari minggu lalu, yaitu pelajaran 2, halaman 20 sampai 21 tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Kali ini kita akan membahas cukup singkat saja, yaitu bagian A, perdagangan. Silakan dibuka bukunya di halaman 20. Baik, A, perdagangan. Jadi, pada zaman dahulu sebelum Islam masuk ke masyarakat Arab, mata pencarian umat di sana atau masyarakat di sana adalah bagian A, yaitu perdagangan, atau yang pertama adalah perdagangan. Bidang perdagangan biasanya dilakukan oleh masyarakat Arab di perkotaan. Pada waktu itu, Mekah merupakan pusat kota yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai wilayah, apalagi ketika menjelang musim haji. Mereka memiliki pasar musiman untuk perdagangan berbagai jenis barang kebutuhan. Jadi sampai sekarang ya, Mekah itu menjadi tujuan masyarakat di seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Karena kiblat umat muslim ada di Mekah, yaitu Ka'bah. Mekah bukan saja pusat perdagangan masyarakat sekitar, tetapi juga Mekah merupakan jalur perdagangan dunia yang penting saat itu. Kota Mekah menghubungkan wilayah utara Jazirah Arab dengan wilayah selatan Jazirah Arab. Kondisi seperti ini berlangsung puluhan tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dagang mereka itu dikisahkan di dalam Al-Quran, yakni dalam surah Quraisy berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Quran Surat Quraisy, surat ke-106 ayat 1-4. Jadi suku yang ada di sana pada saat itu yaitu bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy melakukan 2 kali perjalanan dagang dalam setahun, yaitu perjalanan ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim kemarau. Jadi kebiasaan mereka adalah melakukan perdagangan atau perjalanan dagang ke 2 tempat ini pada musim yang berbeda, yaitu musim dingin dan musim kemarau atau musim panas. Bangsa Quraisy menjadi kaya disebabkan perdagangannya. Kelompok pedagang yang kaya hidup dalam kemewahan.
Kelompok pedagang yang pas-pasan hidup dalam kondisi kemiskinan yang menyedihkan dan sangat memprihatinkan. Karena pada zaman dahulu yang kaya menindas yang miskin, ya. Karena termasuk zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, mereka tidak mengenal Islam. Mekah sebagai pusat perdagangan pada waktu itu sudah terpengaruh sistem riba yang dibawa oleh bangsa lain. Sistem perdagangan dengan cara riba dapat melahirkan keuntungan besar bagi kelompok pedagang yang kaya dan kerugian bagi kelompok pedagang yang pas-pasan bermodal seadanya. Jadi riba ini nak dijelaskan juga di sini bahwasannya riba itu sampai sekarang juga seperti ini. Sistem perdagangan dengan cara riba dapat melahirkan keuntungan besar bagi kelompok atau pedagang yang kaya atau kaum kapitalis, dan akan merugikan kelompok pedagang yang pas-pasan, biasanya kelompok pedagang bawah, ya, atau pedagang yang mengambil atau membeli dagangannya dari kaum kapitalis. Ingat nak ya, ada tanda bohlam lampu atau bola lampu bagian ayo mengingat. Di sini dijelaskan istilah riba berasal dari bahasa Arab yang artinya ziyadah atau tambahan. Misalnya suatu hari Anton memiliki beras bagus seberat 1 kg. Andi memiliki beras jelek 2 kg. Andi ingin Anton menukarkan beras jeleknya dengan beras Anton yang bagus untuk campuran makanan bebeknya Anton. Perbuatan Andi dan Anton termasuk riba karena transaksi dengan penukaran beras 1 kg dengan beras 2 kg. Jadi riba ini hukumnya itu serendah-rendahnya adalah seperti menjinahi ibu kandung sendiri atau berzina dengan ibu kandung sendiri. Jadi mulai sekarang kita harus dapat menjauhi yang namanya riba. Jadi mulai pemahaman dari sekarang kita harus lebih memahami apa itu riba. Karena riba ini sangat berbahaya, yaitu akan merugikan bagi kelompok yang miskin dan akan melahirkan keuntungan bagi kelompok kapitalis atau pedagang yang kaya raya. Jadi yang miskin tambah miskin, yang kaya makin kaya. Jadi sistem ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zaman dahulu sudah ada dan sampai sekarang juga masih diterapkan oleh orang-orang yang tidak tahu apa itu makna riba. Jadi mulai sekarang kita menjauhi riba. Baik, cukup sekian pemaparan kita hari ini. Kesimpulannya adalah berdaganglah dengan jujur dan tanpa melebih-lebihkan pembayaran supaya tidak terjadi riba. Supaya yang lain dapat merasakan manfaat dari apa yang kita kerjakan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.